Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat karena ada Allah yang senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kita. Saat ini kita kembali berada dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ripka Adviani, Pendeta Jemaat GPIB Sejahtera Sosok, Pospelkes Bukit Sinai Sanjan Emberas. Sebelum kita mengakhiri hari kita dengan beristirahat, mari kita terlebih dahulu meluangkan waktu kita untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum melakukannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk pimpinanmu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami memiliki kerinduan untuk mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarkanlah lewat tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Ya sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-23. 2 Raja-Raja 4 ayat 17 sampai 23 beginilah bunyi firman Tuhan. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ya sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan penuh syukur, maka kita akan senantiasa merasa cukup dengan apa yang kita terima dan kita miliki dalam kehidupan kita. Namun ketika Allah memberikan apa yang lebih dari harapan kita, tentunya rasa syukur kita akan semakin bertambah. Bahkan pasti kita akan merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Mungkin bahkan menjadi sebuah sukacita yang besar. Namun bayangkan ketika kita sudah memperoleh hal yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita harus kehilangannya. Kira-kira sebagai manusia apa yang kita rasakan? Mungkin ada di antara kita yang merasa sedih, ada yang merasa berduka, atau bahkan mungkin merasa kecewa. Dan nampaknya peristiwa seperti inilah yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kisah firman Tuhan hari ini bermula ketika Nabi Elisa melanjutkan karya pelayanannya di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dan pada waktu itu dia tengah melakukan pelayanan di daerah Sunem. Nah, ketika dia sedang melakukan pelayanan di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan Sunem yang begitu baik, bahkan sangat tulus menolongnya. Perempuan itu menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh Nabi Elisa di dalam pelayanannya.
termasuk tempat tinggal, bahkan makanan. Dan semuanya itu ia sediakan tanpa pamrih, tanpa meminta ataupun mengharapkan balasan apapun. Namun ketika Nabi Elisa melihat ketulusan yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini, ia berniat baik untuk berusaha membalas budi. Sampai-sampai ia bertanya kira-kira apa yang dapat ia lakukan. Namun dengan karya yang luar biasa, Allah yang kemudian membalas kebaikan yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu. Dia bersama dengan suaminya sudah lama tidak memiliki anak dan umur mereka sudah tua. Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan seorang anak di tengah-tengah keluarga itu menjadi sangat-sangat kecil. Namun karena karya Allah, untuk membalas kebaikannya, Allah menghadirkan seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menggembirakan bagi perempuan Sunem itu, bahkan juga seisi rumah tangganya. Namun hal yang cukup tragis kemudian terjadi ketika dalam pembacaan firman Tuhan kita sama-sama melihat bahwa ketika anak itu sudah mulai beranjak dewasa dan ketika ia tengah berada di ladang bersama dengan ayahnya tanpa sebab musabab yang jelas, entah dia mengalami sakit apa, hanya dikatakan bahwa kepalanya sakit. Kemudian ia mengalami kematian. Tentu hal ini menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan hati yang dialami oleh perempuan Sunem itu. Dan ada kekecewaan yang ia miliki. Jika kita membaca firman Tuhan ini lebih jauh dan kita membaca di ayatnya yang ke-28, maka kita menemukan kekecewaan itu. Ia mengatakan bahwa ini semua adalah omong kosong. Ia merasa di PHP. Ia merasa senang ketika mendapatkan seorang anak, tapi dalam sekejap mata, ia juga harus kehilangan anak tersebut. Ada kekecewaan yang dirasakan. Namun, di balik rasa kecewanya itu, kita juga melihat ada iman dan pengharapan yang dimiliki oleh perempuan Sunem itu. Sehingga ketika ia menemukan bahwa anaknya mati, ia hanya membawa dan membaringkan anak itu di tempat tidur Nabi Elisa, sang abdi Allah. Dan setelahnya ia langsung bergegas pergi untuk menghampiri Nabi Elisa. Tentu hal ini bukan ia lakukan tanpa alasan, tapi karena ia memiliki iman dan pengharapan bahwa Allah bisa menolongnya, bahwa Allah bisa mengembalikan anaknya yang pada waktu itu sudah mati. Sehingga ia bergegas untuk menjumpai Nabi Elisa dengan pengharapan yang ia miliki, yang ia dasari dari imannya. Dan benar, jika kita membaca kisah firman Tuhan hari ini sampai akhir, maka kita bisa menemukan bahwa anak itu kemudian hidup kembali. Karena Allah menyatakan pertolongan kepada anak perempuan Sunem itu. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, cerita firman Tuhan pada malam hari ini berkisah tentang iman seorang perempuan Sunem yang pada akhirnya membawa kehidupan anaknya, yang pada akhirnya pengharapan yang ia miliki boleh dijawab Tuhan. Kisahnya seperti itu. Lalu kira-kira apa yang bisa kita renungkan untuk kita tanamkan dan kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari? Hal pertama yang bisa kita ambil dari kisah perenungan firman Tuhan hari ini adalah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu tidak akan berujung pada kesia-siaan. Dan inilah yang dialami oleh perempuan Sunem itu ketika pada akhirnya segala kebaikan yang ia lakukan bagi Nabi Elisa dijawab bahkan digantikan menjadi berkat oleh Allah. Maka hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita.
Ketika kita terus-menerus melakukan kebaikan bagi orang lain, bagi sesama kita, bahkan bagi seluruh ciptaan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sebuah balasan, maka sebenarnya Allah sendiri yang akan membalas kebaikan kita dengan berbagai berkat yang bisa Allah berikan dan nyatakan bagi kita. Untuk itu, mari sahabat-sahabat GPIB lakukan terus kebaikan di dalam kehidupan yang kita jalani. Hal kedua yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita lewat perenungan firman Tuhan hari ini adalah bahwa ternyata kekecewaan dan pergumulan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita jangan sampai membuat kita kemudian lemah iman atau kehilangan iman. Tapi justru sebaliknya, setiap kekecewaan dan juga pergumulan yang mungkin kita alami, biarkanlah itu justru membawa kita pada pengharapan yang semakin besar kepada Allah. Biarkanlah itu justru membawa kita untuk memiliki iman yang semakin teguh kepada Allah. Karena apa? Karena kita terus berharap, karena kita terus mengandalkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Jadi mari ketika mungkin saat ini ataupun di hari-hari ke depan kita mengalami kekecewaan, penderitaan ataupun pergumulan hidup, biarkanlah itu justru membawa kita pada penyerahan untuk semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah diam. Ketika kita berharap, maka Ia akan menyatakan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan bagi kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri hari ini dan beristirahat, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Tak henti-hentinya kami datang dan mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika hari ini, dari pagi hari bahkan sampai malam hari ini, Engkau tetap senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami pun mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarkanlah kami sebagai umat-Mu senantiasa dapat melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami dapat senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat-saat terperih sekalipun, biarkanlah itu justru membawa kami untuk semakin beriman, berharap, bahkan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami akan beristirahat. Biarkanlah Engkau juga yang senantiasa tetap menyertai kami dalam tidur malam kami, sehingga dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, esok hari dengan anugerah yang masih Tuhan percayakan, kami boleh bangun dengan selamat, bahkan dengan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh mengisi hari-hari kami dengan hal yang bermakna, yang semuanya boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan yang kami jalani. Bahkan lebih dari itu, boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sahabat-sahabat GPIB, biarkanlah Engkau juga yang senantiasa memberkati mereka di dalam segala langkah kehidupan yang mereka jalani, bahkan di dalam segala pengharapan, pergumulan, sukacita, Allah yang senantiasa terlibat di dalamnya. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Kami serahkan malam hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.